Dan lebih bagusnya apa yang kita usahakan itu produk kita sendiri gitu. Karena kalau produk sendiri yang kita jual itu kayak anak yang kita rawat gitu loh maksudnya. Sesayang itu sama produk-produk yang kita gitu. create sendiri gitu ya. Orang usaha itu nggak bisa setahun pengen langsung untung. Iya sih. Semua meraba-raba. 5 tahun gitu barulah kelihatan. Gitu, jadi kita nggak bisa usaha langsung mau jadi langsung kaya gitu. Ekspor gitu. Wah, itu sih yang mantap sih Bun. Iya gitu, jadi apa mungkin lewat Amazon lah, Alibaba lah, apa gimana? Itu saya belum ini sih. Belum kepikiran, cuman maksudnya bakal ada rencana buat kesana. Iya, karena produk-produk saya kan sebenarnya produk pasarnya luar negeri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Bunda Eka. Tepuk tangan dong. Di hari kemerdekaan, tepat tanggal 17 Agustus kita take video ini, Bun. Apa kabar? Alhamdulillah. Bunda dari mana, Bun? Alamat saya Iya. di Kemang, Jakarta Selatan. Oh, dari Jaksel. Ya kebetulan memang hari ini tuh kan lagi ada penjengukan ya Bun ya. Jadi kita sekalian dipadutin di hari ini gitu kan. Bun, sebelum saya nanya tentang profesi, karena kan biasanya ini tema tentang orang tua itu kita bicara soal profesi gitu kan, biar jadi inspirasi buat anak-anak gitu kan. Gimana Bun melihat Ananda di sini Bun? Si anak saya ya, Sultan Khalid itu di sini alhamdulillah. Dia ya biarpun perubahannya 20% gitu, saya udah alhamdulillah ya. Dia sekarang lebih mandiri gitu. Sampai di rumah kalau makan dia cuci piring sendiri gitu. Terus dia beresin kamarnya sendiri. Terus sekarang lebih dewasa gitu. Apa mungkin juga faktor usia, lingkungan juga mungkin gitu, dan berpikirnya juga dia sekarang udah masa depan gitu, ngomongnya nanti aku mau kuliah di ITB gitu, nanti aku mau ngambil ini gitu. Jadi saya juga gini, loh kok ini jadi gimana ya, dia udah punya pandangan ke depan, mungkin karena dulu pernah ikut kayak seminar B.J. Habibie gitu kali ya. Pernah ada jalan-jalan kan waktu itu kita ke ITB gitu. Itu jadi membuka wawasannya gitu ya, mungkin. Kira ngedorong si Sultan untuk ini ya, untuk punya mimpi-mimpi gitu ya. Udah mulai nulis sendiri ya arah hidupnya mau apa gitu ya. Iya, saya juga mengarahkan gitu. Baba kan engineer. Pengennya juga Baba kamu jadi engineer gitu. Kalau bisa jadi insinyur tambang, minyak, perminyakan gitu. Karena kan di Indonesia ini kan kita punya banyak tambang ya. Cuma kendalanya tambang itu kan nggak bisa ujuk-ujuk dari bumi kita pakai. Harus ada yang mengolah dulu dan yang paham tuh. Itu kan perlu teknologi, dan kita itu sebenarnya teknologi untuk mengolah bahan-bahan tambang itu kan masih tergantung dengan negara-negara lain. Makanya saya bilang itu sebenarnya peluang gitu. Coba nanti kamu kalau pengen di ITB ngambil jurusan meteorologi, jurusan atau enggak jurusan perminyakan. Saya ngomong begitu. Jadi saya cuma ngarah-ngarahkan aja. Tapi sejauh ini si Sultan apakah sudah punya arahnya sendiri Bun? Atau dia pengennya ini gitu? Kalau anak sesultan itu kan sebenarnya dia juga kepengen, tapi kita lebih yang ngasih wawasan, gambaran gitu loh. Ini kita butuh, kita Indonesia begini, kita punya bahan tambang banyak, gitu ya kita jadi mikir, oh iya ya. Tapi akhirnya terdorong, boleh nih kayaknya nih gitu. Terus gini, kalau mau jadi insinyur itu kan harus bagus di matematika dan fisika gitu. Saya lihat sih dia fisika dan matematikanya sih ya nggak jelek-jelek banget juga, dan nggak
perfect gitu. Jadi taraf yang cukup ya Bun ya untuk bisa lebih maju lagi gitu. Iya, tapi kan saya juga mikirnya gini, anak seusia SMP kelas 1 kelas 2 itu kan dia juga menurut penelitian tuh anak laki-laki kan masih seneng main gitu. Iya benar. Kalau udah kuliah dia baru serius akhirnya belajar kepikiran gitu. tuh. Iya. Jadi kalau nilainya sekarang biasa-biasa aja, saya mikirnya apa mungkin dia ini masih seneng main gitu. Yang penting sih saya sekarang alhamdulillah anaknya udah punya arah. Itu dulu sih Itu bener. aja dulu gitu. Iya. Itu terus yang saya mau infus ke otaknya tuh. Iya. Arah itu biar makin jelas. Makin Jadi jelas nanti SMA gitu. mungkin kalau sekarang mungkin ada main-mainnya 70% dan belajar yang 70% mungkin gitu kan di gitu. SMA. Iya, jadi kita Mungkin ini gitu. aja. Iya. Sebenarnya kan orang itu kan yang penting itu kan adalah arah dan semangatnya dulu. Iya. Kalau udah punya arah, kalau udah punya semangatnya, Punya keinginan. udah tahu gitu kan. Oh, untuk mendekati keinginannya apa aja yang harus dilakuin gitu. Karena saya udah ngetes dia. Coba kalau mau jadi insinyur sebenarnya apa yang mata pelajaran yang harus bagus? Fisika kata dia, matematika gitu. Oh ya berarti dia tuh udah tahu gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah sih Khalid ini si Sultan kemarin tuh sempat juara panahan ya Bun? Iya, alhamdulillah. Itu Bunda sempat nyangka nggak Bun? Kalau dia, ini anak juara panah nih. Iya, jadi panahan itu kan dari SD. Oh, udah kelas ikut. 4 kalau nggak salah. Saya sih udah ngelihat ini anak kalau lagi panahan kok kayaknya enak aja gitu loh. Terus cuma satu kelemahannya santuy gitu loh. Anaknya masih nothing tulus ya menang nggak apa-apa, menang alhamdulillah. Jadi dia belum punya semangat untuk menang gitu. Jadi saya cuma ngarahin dia punya spirit untuk berjuangnya itu loh. Kalau dia teknik-tekniknya dan saya lihat dia memang ada bakat gitu. Iya. Tinggal bagaimana kita ngedorong dan ngasih wadahnya aja gitu Bun ya. Dan alhamdulillah di ICMS ini ada fasilitasnya. Fasilitasnya saya jujur ya saya melihat ICMS tuh bener-bener mensupport bakat anak saya. Iya. Dia tahu anak saya itu juga berbakat, cuma keurangnya memang masih banyak lainnya gitu. Ya inilah ya nama juga anak-anak punya kadang-kadang ada yang semangatnya membara nih gitu kan. Ada momen dimana kayak ya udahlah nanti aja gitu. Iya gitu. Jadi guru kalau mau ada perlombaan, saya juga justru malah nggak enak dengan guru-guru yang ngejar-ngejar anak saya untuk latihan gitu. Ayo latihan, ayo. Iya latihan. gitu. Jadi yang mensupport gitu. Iya. Jadi saya tinggal kasih tahu anaknya kalau namanya mau lomba biar menang itu ya harus latihan. Ada semangat itu gitu ya. Gitu. Terus kalau sebelumnya di SD Bun ya, itu di rumah apakah memang waktu porsi latihan itu dulu diatur sebanyak mungkin kah? Kalau waktu SD dulu kan awal-awal kan itu nggak mungkin tiba-tiba anaknya langsung kenal panahan kan Bun? Enggak sih, saya waktu itu di SD aja. Cuma waktu di SD memang juga pelatihnya melihat anak saya tuh ada memang bakat di situ Bun. Dan dia bisa ngelihat anak saya emang fokus. Biasanya anak SD itu kan kalau ekskul ntar semester ini ekskulnya ini, ekskul ini ganti-ganti terus. Teman kalau nggak nyoba-nyoba. Gitu. Kalau anak saya tuh selalu itu terus gitu. Awalnya bisa kepanahan, tertariknya ngelihat siapa Bun? Karena saya kan ada ekskul panahan, terus saya bilang ini aja nih sunnah Nabi kan nih. Gitu udah ikut-ikut aku gitu. Iya. Daripada di rumah aja kan, akhirnya yang ngikut. Dari situ ya Bun ya, akhirnya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang, dari kelas 4 SD sampai sekarang. Dan saya kalau Sabtu Minggu tuh suka ikutin di Marinir. Ikutin apa Bun? Ada tempat latihan panahan gitu. Oh, ikut klub gitu berarti. Tapi di Marinir, di markas Marinir. Gitu. Wow, itu yang ngelatih langsung teman-teman dari Marinirnya Bun? Rata-rata yang ikut di situ memang Marinir gitu. Wah, high pressure-nya langsung dari Marinir ya. Pantas jadi sih. Tapi nggak kan kalau lagi liburan aja kalau Sabtu gitu. Datang ke situ. Jadi kita mau cuma pengen belajar teknik-tekniknya aja. Nanti di sini kan tinggal latihan sendiri gitu. Kalau misalnya ada jalan buat jadi atlet profesional nih Bun, mewakili Indonesia misalnya, gimana nih Bun? Sebenarnya saya mau begitu ya, cuma anaknya saya lihat
masih gimana ya sekarang. Dia kayaknya belum punya bayangan untuk menjadi atlet. Baru sekedar hobi yang Iya, gitu. diikut sertakan ekstrakurikuler gitu ya. Cuma saya bilang gini, kalau panahan, kalau kamu berprestasi nanti kan bisa buat tiket untuk masuk kuliah yang bagus, gitu. Iya. Saya kasih masukan gitu, tapi kalau untuk masukan untuk jadi atlet gitu sih saya nggak kasih masukan. Ya untuk mengejar prestasi kepada mimpi yang besar tadi Bun ya, jadi gitu. insinyur gitu ya. Iya. Tapi kalau dia memang mau ikut seumpamanya jago banget gitu loh mainnya sampai jadi atlet, ya alhamdulillah. Cuma kalau saya sih sekarang dia punya tiket untuk ada kesempatan untuk mendapatkan tiket ke universitas yang dia inginkan dan jurusan yang diharapkan kayak gitu kan. Itu di rumah kalau sekarang nih Bun, anaknya gimana Bun? Kan udah setahun nih Bun ya? Udah setahun lebih ya kita kan di sini kan. Susah nggak Bun kayak apa ngatur waktunya gitu di rumah atau memang udah punya manajemen waktu sendiri Bun sebelumnya Bun? Kalau lagi pulang gitu, Iya, kalau lagi perpulangan gitu. Ya namanya anak-anak ya, kalau kepulangan tuh dia lebih banyak santuinya lah. Hitungannya ya rilis apa kayak break rilis ya kayak udahlah gitu. Istirahat dulu. Tapi ya saya kasih ini, ayo latihan ke marinir gitu. Tapi tetap berangkat gitu ya. Jadi kalau anak segitu tuh kita yang harus ngatur Mas. Kita harus kasih jadwal. Kalau kita diemin aja, ya udahlah dia rebahan main HP gitu kan. Iya sih, sama kayak saya juga dulu gitu sih. Kalau nggak disuruh orang tua usia SMP kayaknya belum gerak sih saya juga. Iya kan. Iya. Kita arahkan gitu. Cuma kita nggak bisa maksa. Ayo kita marah-marahin gitu. Tetap kita kasih arahan, ayo kamu udah waktunya ini nih. Iya, terus kita cuma gini, di marinir tuh tekniknya dia kan tekniknya bagus. Marinir kita tuh memang juga butuh panah kan. Kalau perang tuh pasti kita juga butuh panah. Iya. Ya cuman maksudnya dilatihnya sama-sama marinir tuh itu next level banget sih. Nggak biasa kan ada klub ya udah dilatih sama pelatih aja gitu kan. Ini dilatihnya langsung sama marinir ya. Siap ini di lapangannya marinir. Iya. Itu mantep banget. Nah Bun, tadi kan kalau soal ininya Bun ya, soal apa Sultan di sini gitu kan. Nah Bunda kesibukannya di rumah apa Bun? Saya tuh UMKM. Di bidang? Saya tuh produksi. Saya sebenarnya kalau dibilang butik ya bukan, kita lebih ke retail. Karena produk-produk saya itu saya kirim ke mall-mall. Saya kerjasama dengan Toys Kingdom, tahu kan Mas? Mas Aldo? Retail mainan. Iya. Kita jadi supplier. Kadang-kadang As Hardware dulu. Sekarang udah jadi apa itu? Lupa deh saya. Ini apa? Asko? Asko. Ada momen-momen mereka event apa, mereka minta barang gitu. Jadi saya tuh lebih ke retail sebenarnya. Untuk pakaian? Karena pakaian saya itu spesifik, bukannya pakaian yang kita pakai sehari-hari. Iya. Kita lebih ke kostum. Kostum apa nih Bun? Ini menarik nih. Iya, jadi kostum itu tuh apa ya? Kan saya nih produk saya nih. Mungkin di Indonesia ada beberapa yang bikin kostum ya. Tetapi mereka itu saya lihat kalau dia bikin baju princess, dia princess aja. Profesi dia profesi aja. Nah, kalau saya mau membrand produk saya. Every custom tuh aku ada. Jadi ada profesi ada, princess ada, superhero ada, gitu ya. Halloween ada, anime Jepang ada, book character ada, movie character ada, bahkan Christmas ada. Imlek pun saya ada. Iya. Itu berarti larinya kemana sih Bun biasanya kalau kayak gitu-gitu? Ke mall tadi ya kan buat event-event. Jadi kalau ke mall itu biasanya kalau lagi nih kayak ini 17 Agustus rata-rata minta baju profesi. Kostum pahlawan. Iya, kostum pahlawan, profesi. Kan anak-anak kalau lagi 17 suka bikin karnaval ya pakai baju. Iya. Polisi lah, tentara lah, segitu terus pakai baju pahlawan. Pejuang. Saya juga malah bikin juga itu gubernur Hindia Belanda kostum ada loh. ada gitu. Jadi saya mau semua ada gitu. Iya. Bahkan anime Jepang ada. Cosplayer gitu. Buat cosplay. Tapi ini khusus untuk anak-anak. Enggak, kostum saya. Mas kalau pamannya ngecek di Shopee apa?
Banyak yang jual kostum itu biasa dari Cina. Cuma bedanya dengan saya size-nya semua kostum saya buat size-nya dari balita sampai dewasa. Misalnya saya bikin ya bajak laut gitu ya, pirate. Saya dari umur 2 tahun sampai dewasa tinggi 185 ada. Ada. Iya. Jadi semua toko saya, brand saya itu lebih dari yang lain tuh karena saya semua size ada. Kan kalau ada memang beberapa custom tuh kayak maaf ini cuma untuk balita aja gitu. Kata ini cuma untuk dewasa atau ini hanya kita mah cuma nyediain tokoh-tokoh ini aja kayak gitu. Dan saya bahkan aksesorisnya 80% saya bikin sendiri. Oh ya. Jadi semuanya bajak laut. Saya nggak cuma bikin bajunya aja. Saya bikin topinya. Oh, bener-bener bukan yang beli dari orang terus? Enggak, saya bikin. Oh. Tapi kalau kayak hooknya itu loh yang yang kayak mata ya? pancing gitu ya. Itunya loh hooknya yang kita bahasa Inggrisnya hooknya itu saya beli dari Cina karena saya juga nggak bisa bikin, itu kan dari plastik. Iya, kalau itunya cuman kalau kayak yang masih berbahan kain lah ya gitu masih ya. bisa dibikin gitu, kayak pirate patch-nya gitu tuh yang tutup mata itu saya bisa bikin gitu. Ini kalau saya nggak salah nih, saya kemarin lihat toko Bunda itu udah 5 tahun. Udah 5 tahun berarti 2020 itu pandemi Bunda. Nggak, sebenarnya saya usaha itu dari anak saya lahir tuh. Oh. 30. Sultan lahir kan saya umur 30. Saya barulah mulai bikin usaha itu. Oke. Dan nggak bisa langsung usaha ini tuh nggak bisa langsung ngerti jalannya gitu loh. Karena benar-benar harus mengamati event yang ada di masyarakat gitu. Jadi apa ya? Proses risetnya gimana tuh Bun? Kayaknya ini yang bakal banyak nih dibeli. Proses risetnya tuh kayak gini nih Mas. Kok setiap 17 Agustus banyak yang nyari baju pejuang ya, Pak Karno, Bung Hatta, baju profesi. Oh berarti kalau nanti next tahun depan setiap mau 17 Agustus saya harus siap-siap stok baju-baju seperti itu. Terus, kenapa ya setiap bulan Oktober tuh kok banyak yang nyari baju-baju setan-setan gitulah. Ternyata sampai ke Bali saya tuh. Iya. Awal-awal Oktober tuh. Kan puncaknya Halloween itu kan tinggal 31. Oh, berarti sebelum tanggal 30 sebelum Oktober tuh saya udah siap dengan segala kostum-kostum tema Halloween gitu loh. Cuma Halloween saya tuh baju-baju produk saya tuh bukan setan-setan yang serem ya, kayak kuntilanak gitu-gitu. Itu kan saya kostum Halloween-nya tuh yang fun, yang lucu gitu. Jadi bukan yang serem. Iya. Gitu. Kalau yang serem masuknya ke distribusinya ke rumah hantu nih. Iya gitu, enggak. Kan karena rata-rata sekolah-sekolah internasional itu mereka ngadain Halloween. Kayak British School lah, Jakarta International School gitu-gitu. Cuma kan dia nggak boleh setannya itu bener-bener serem gitu. Iya. Dia ya, mau harus lucu disesuaikan kayak sama umur lah gitu ya. Yang lucu-lucu Casper, kayak pumpkin kayak gitu-gitu kan. Jadi saya lebih ke yang cute-cute-nya gitu lah. Dan semua tuh mainannya saya bikin sendiri, kayak Grim Reaper itu ya, malaikat pencabut nyawa sampai yang celurit begininya tuh saya bikin sendiri. Wah. Itu prosesnya lama juga nih. Satu baju rata-rata cepat sih, yang lama itu kita bikin aksesorisnya itu. Aksesorisnya. Berarti tiap bulan itu ini dong untuk pengadaan barang atau purchase-nya itu berarti beda-beda dong, Bun? Beda-beda, makanya dan itu perlu riset. Setiap tahun selalu nambah tema. Kan biasanya kalau April tuh Ramadan biasanya Bun ya? Kalau lagi Idul Fitri, dulu saya nggak pernah, bingung kan saya. Apa ya? Paling baju koko, gamis, paling gitu kan. Saya nggak produksi baju begitu kan. Beda. Itu kan udah ada pangsa pasarnya sendiri di Tanah Abang banyak ya. Kalau Ramadan apa tuh Bun eventnya? Tadinya belum ngerti. Tapi setelah saya pelajari, kok rata-rata hotel itu pada pesen kostum tema-tema Arabian Night. Apalah gitu. Yang ala-ala jubah-jubah raja-raja Arab gitu ya. Iya. Mall juga kayak gitu, topi-topi Arab gitu. Semenjak itu saya langsung desain sendiri. Oh, ternyata kayak baju Alibaba, Aladdin, itu ternyata Abu Nawas, kepakai gitu ternyata. Iya. Mungkin orang awam kita nggak ngerti ya, maksudnya kalau
kayak Mas Aldo kan mungkin masa iya sih orang lagi lebaran pakai baju begitu gitu. Ternyata kalau kita kan ngeliat kayak di hotel gitu-gitu, di restoran mereka kan suka pakai maskotnya gitu. gitu. Iya lagi. Rata-rata kayak topi kayak Turki gitu loh. Iya yang tinggi, kalau enggak yang kayak imamah gitu, bulat gitu yang ada Sultan Ottoman kayak gitu-gitu. Ternyata itu banyak ya, justru malah ya di event-event seperti itu. Semenjak itu saya langsung setiap mau lebaran saya produksi. Sebenarnya basicnya sama ya kayak gamis-gamis, cuma saya lebih ke fancy-nya ya. Maksudnya kita lebih namanya kostumnya beda dengan dengan baju-baju gamis biasa. Betul. Topi-topinya topi gitu Sultan Argabah gitu-gitu. Iya, yang ada bulu-bulu gitu. Kayak di apa ya? Kantor-kantor, bank begitu. Mereka kan ada customer day gitu. Mereka juga suka pakai kostum. Jadi ya ada aja gitu. Jadi setiap tahun kita pelajari gitu. Kira-kira manusia-manusia di dunia ini tuh suka kostum-kostum seperti apa sih di event-event tertentu gitu kan? Terus kayak lagi bulan apa saya lupa deh. Februari itu ada kayaknya di Melawai Blok M ya. Itu ada festival Jepang. Dan Bunda itu ramai banget. Tadi kan saya nggak tahu. Makanya kayak saya itu memang sering jalan bukan berarti mau apa gitu. Hunting aja bukan, cuma buat riset gitu. Kita cari peluang gitu. Oh, festival Jepang ini di Melawai banyak banget ya orangnya gitu. Sampai penuh gitu. Karena di sana kan banyak restoran Jepang, tempatnya orang ekspatriat Jepang, Korea ngumpul di sana ya. Saya langsung mikir, saya mau produksi kostum-kostum anime Jepang. Barulah ada saya riset apa sih tokoh-tokoh anime Jepang itu yang terkenal, rame, yang sering dicari orang gitu ya. Kayak gitu. Jadi next tahun depan saya produksi itu gitu. Jadi risetnya itu tuh berjalan dengan waktu gitu. Iya, mesti berjalan waktu ngelihat pangsa pasar. Oh, ternyata pasar tuh sekarang lagi ramenya ini nih. Udah, kita coba riset, tapi nggak buru-buru juga, pelan-pelan cari desainnya. Setiap tahun tuh ada aja kayak kalau mau kenaikan kelas, rata-rata sekolah itu yang TK kan bikin acara kayak teater gitu lah. Nah disitulah masuknya. Bukan teater juga ya, kayak panggung-panggung lah gitu. Oh ternyata mereka kalau itu seringnya nyari baju-baju animal, buah. Iya. Makanannya lucu-lucu gitu. Ya saya udah tahu gitu. Apalagi juga kalau pamannya di tahun ini ada film booming, contohnya kayak Harry Potter gitu ya. Iya. Oh itu udah langsung tuh udah pas itu. Iya, saya langsung buru-buru. Iya. Bikin. Sampai tongkatnya itu saya bikin sendiri. Tongkat Harry Potter. Iya. Dari kayu kita ukir-ukir gitu. Bentar, Bunda dari tadi bilangnya Bunda desain sendiri, bener tangan Bunda langsung yang ngegambarin gitu. Maksudnya apa-apa bareng sama tim, Bun? Saya kan dulu ini sebenarnya usaha ini kan dulu ibu saya. Cuma ibu saya lebih ke dia lebih ke butik. Karena kan rumah saya di Kemang itu kan kebetulan kebanyakan tetangganya orang asing. Iya. Rata-rata kan ekspatriat orang asing. Mereka itu sering order gitu kan dengan ibu saya. Cuma saya lihat kok setiap bulan Oktober atau Natal mereka suka order baju-baju begini. Akhirnya saya berpikirnya lebih, ayo dah dibikin. Jangan cuma buat Halloween aja. Kita bikin retailnya gitu. Jadi saya kasih mentahnya ke ibu saya. Begini, ibu saya yang bikin polanya. Tapi saya mengarahkan, maksudnya namanya orang tua, ibu saya kan bisa bikin pola, tapi dia nggak bisa, nggak ngerti tokoh-tokoh karakter book lah. Betul. Tiba-tiba bikin gambar Naruto kan bingung ya bunda kostum Naruto. Dan apa yang saya bikin itu kan karena retail harus mudah dipakai, apalagi anak-anak. Bener. Jangan pakai baju Naruto tuh yang ribet-ribet gitu, makainya ribet. Jadi prinsip saya sekali dia pakai udah. Jadi gampang pakainya, buat lepas lagi juga gampang gitu kan. Gitu. Jadi semua dibikin mudah. Ready for use lah ya pokoknya kostumnya gitu ya. Tantangan terberat apa Bun dalam bisnis ini Bun? Tantangan terberatnya itu sebenarnya saya merasakan waktu lagi COVID aja sih. Itu 2 tahun. Karena kan sekolah juga international school juga tutup. Iya sih. Acara-acara otomatis kan nggak mungkin ada tuh. Kedutaan juga pada tutup segala. Biasanya juga kayak IO. Kan order tuh kayak
Trans TV lah apa gitu. Mereka tuh nggak ada, jadinya selama lu ya udah deh bener-bener turun sangat drastis. Ya cuma saya mikir, udahlah nggak usah mikirin usaha dulu, kita hidup aja, survive aja udah alhamdulillah. Iya alhamdulillah gitu ya, bisa melewati badai COVID juga udah alhamdulillah gitu kan. Iya sih. Semuanya juga lagi susah gitu. Iya semua lagi mengalami krisis juga pada waktu itu kan. Seniman rata-rata juga banyak yang krisis juga dari segi finance-nya. Nah, kalau dalam katakanlah misalnya COVID udah lewat ya Bun, ada nggak sih Bun bulan-bulan yang ini bulan ini tuh nggak ada hari-hari tertentu nih, nggak ada hari spesial, bukan Halloween, bukan Lebaran, biasanya di bulan-bulan yang mungkin kalau dari segi penjualan mungkin di bulan itu yang paling rendah dan kenapa biasanya? Paling rendah itu adalah musim liburan anak sekolah. Kayak Juli kemarin. Karena emang ada kegiatan ya di sekolah ya? Itu bener-bener nggak ada. Jadi, dan kantor pun juga kayaknya juga nggak ada yang bikin acara. Gitu. Nggak ada acara apa gitu Bun, hari memperingati hari apa nggak gitu? Nggak ada. Pas pokoknya liburan sekolah tuh. Juli tuh udah nggak ada. Paling anak ulang tahun. Cuma kan begitu. Iya sih. Enggak ini banget nggak ya. Spesifik sih, maksudnya kan itu juga paling by request ya Bun ya. Enggak, maksudnya nggak menaikkan income toko saya, jadi. Juli itu sepi-sepi aja. Iya, tapi ya nggak apa-apa, biarin aja. Kita kan namanya saya kan produksi sendiri. Itu kan nggak bisa hari ini mau bikin sumpamanya. Besok langsung stok banyak gitu. Dan baju witch gitu kan. Iya. Ini kayak sekarang saya lagi produksi Medusa. Baju Medusa yang kepalanya pakai ular-ular gitu kan. Itu kan nggak bisa dibikin sekarang bikin besok jadi. Itu proses loh. Saya juga harus nyoba-nyoba gimana sih bikin topinya tuh yang enak langsung dipakai. Tapi ada ular-ular gitu. Persiapan buat nanti ini Bun ya, Oktober ya? Halloween gitu ya? Itu persiapannya juga lama. Kita kan bikin kostum itu biar anak tuh siapapun yang pakai gampang dipakai. Nggak bisa saya spesifik harus bener-bener kayak saya bikin Maleficent tuh loh. Yang Maleficent tau kan? Tuh kalau saya bikin mirip-mirip kayak bener-bener plek kayak di film, selain juga bisa kena hak cipta desain gitu kan. Saya kan mendesainnya yang penting mirip. Yang penting orang tuh sekali ngeliat, oh ini menggambarkan ini gitu. Iya, beda tapi sama tetapi nggak sama. Nggak sama persen gitu. Jadi topinya Maleficent tuh kan kalau yang Maleficent pakai kerudung-kerudung gitu semua kan ditutup. Itu kan kalau saya bikin tinggal kayak topi gitu aja. Proses kreatifnya sih, saya penasaran jujur, proses kreativitasnya sih Bun sebenarnya. Kan itu kan butuh tingkat kreativitas yang memang ya kan yang nggak biasa-biasa aja gitu. Kita perlu ekstra dalam brainstorming, mikirin gimana tuh Bun? Saya kan sebenarnya saya lulusan teknik industri ya. Teknik industri itu kan belajar manajemen sistem dari hilir ke hulu. Produksi. Bukannya kalau elektro kan spesifik tuh. Listrik mesin, teknik mesin, spesifik mesin. Kalau saya kan sistemnya. Dan ini bisa dipakai di usaha ini karena saya tuh dari hilir ke hulu gitu, sistemnya gitu, gimana quality controlnya gitu-gitu kan. Dan saya tuh juga mendesain gimana ya mau bikin topi Aladin. Topi Aladin kan ada dua, yang masih Aladin yang masih jadi rakyat jelata sama Aladin yang udah jadi pangeran tuh kan topinya beda. Itu kan saya juga mikir gimana ya, satu gampang mudah dipakai, keduanya fancy lucu gitulah. Buat anak-anak gitu ya. Buat dewasa juga gitu. Itu perlu mikir gitu. Dan alhamdulillah saya tuh ya mungkin kelebihannya itu. Ada aja idenya gitu. Iya gitu, ada aja idenya gitu. Mister DIY banget gitu. Ada aja idenya Bunda. Keren banget. Kreatif banget gitu. Berarti Bunda ini dong rajin nontonin film-film fiksi gitu dong Bunda. Oh rajin, saya buku juga. Karena kayak sekolah-sekolah itu saya udah pernah menyarankan ke ICMS ya, ada yang namanya book day. Kalau sekolah internasional itu ada yang namanya acara book day. Jadi anak-anak itu all out banget. Dia pamannya baca buku tentang Harry Potter ya contohnya. Terus pakai kostum Harry Potter. Harry Potter dan dia harus menyampaikan dengan kostumnya itu. Jadi
saya tuh jadi suka baca-bacain komik gitu, apa novel gitu. Buku-buku cerita gitu. Jadi saya tahu. Oh ini apa sih tuh? Kayak Tinkerbell, kayak si Peter Pan. One Piece gitu. ada nggak Bun? One Piece? Oke, berarti One Piece Bunda punya? Punya. Keren. Itu gimana Bun? Ininya Bun? Kalau One Piece tinggi gak Bun? Tinggi dia. Yang kalau anime Jepang tuh yang tinggi Sailor Moon, Naruto, Dragon Ball. Karena anak-anak kecil suka tuh kan sama One Piece. Kan akhir-akhir ini kan lagi tinggi tuh Bun, isu-isu One Piece tuh Bun. Itu naik gak Bun? Ikut naik gak Bun? Topi-topinya One Piece gitu. Iya topinya. Topinya One Piece itu ya. Saya pengen deh topi One Piece kayaknya. Gak apa-apa, ntar saya ituin. Keren deh topi One Piece. Gampang sih kalau One Piece itu kan cuma celana dan rompi. Iya. Proses pengerjaannya kalau yang kayak anime gitu pun kan ada yang gimana ya? Lekukan bajunya kan ada yang miring-miring gitu Bun. Oh itu dia. Itu saya bikin sekali nempel semua. Kalau kita mau ngikutin begitu kan ribet, pasang ini. Jadi saya selalu berprinsip semua ditempel di baju, orang tinggal pakai aja. Oh, berapa lama Bun biasanya Bun untuk ngerjain suatu baju anime karakter lah gitu? Selalu kalau udah tahu udah ada polanya, udah ada blueprintnya lah ya, cetakannya. Bukan, maksudnya. Apanya Pun? Oh nanti ini ditempel di sini, ini begini aja begini. Udahlah gambarannya cepat sketsanya gitu ya. 2 hari 3 hari kan Bun? Kalau saya kan kalau bikin tuh nggak cuma 1-2. Saya tuh minimal. Langsung banyak ya? Banyak. Iya. Minimal itu 60 piece. Dengan berbagai ukuran dari usia tadi Bun berarti ya? 60 tapi, pieces itu ya? Iya tapi kita lihat kostumnya. Kalau kayak One Piece nggak mungkin anak 2 tahun saya pakai One Piece. Saya selalu lihat karakternya. Kalau One Piece itu biasanya tuh anak udah SMP sampai dewasa. Anak SD tuh nggak begitu. Nggak terlalu ngikutin gitu ya? Atau belum lah ya gitu. Iya sih. Oh, kalau ini kita tadi kan udah bicara soal usahanya Bunda gitu kan. Ini kan bergerak di bidang wirausaha gitu kan ya. Kalau kita bisa ambil pelajaran nih Bun untuk teman-teman siswa gitu kan. Ini juga kan podcast untuk siswa juga kan biar nonton ya mereka biar ngambil pelajaran gitu dari orang tua yang ada di sini. Kira-kira nilai kewirausahaan seperti apa sih Bun yang bisa kita sebarkan ke anak-anak untuk mungkin ada anak-anak yang di luar sana yang lagi nontonin itu lagi pengen saya nanti kalau udah gede setelah kuliah pengen punya usaha sendiri. Gitu. Jadi gini ya kalau menurut saya ya, orang usaha itu adalah orang kita yang kita bisa, yang kita suka. Pokoknya yang kita bisa dulu dan kita suka. Jangan melihat usaha itu, dia itu usaha A gitu. Kayaknya dia bagus nih, sukses nih, jadi kaya nih. Kita coba yuk. Kita coba gitu. Itu jangan. Bikinlah sesuatu yang kita bisa dan kita suka gitu. Jadi biarpun capek kayak saya gitu loh, kayak ada orang mau buat iklan besok, syuting besok pagi jam 6, saya dikejar-kejar gitu. Ya memang capek, tapi saya seneng gitu karena kita suka. Kita emang suka gitu. Jadi gitu loh. Iya. Apalagi ntar dia masuk TV, kalau enggak untuk properti film gitu seneng gitu. Iya. Jadi berangkat dari apa yang kita suka dulu. Jadi kita kalau mau bikin usaha tuh kita harus lihat apa sih yang kita suka. Misalnya ibu-ibu, dia suka masak, bikin risol gitu. Iya. Ya udah itu fokus. Nah dari risolnya itu contoh ya risolnya itu dibikin isian yang bervariasi gitu. Berbeda. Gitu. Kan dari yang kita suka itu bisa berkembang. Kemana-mana ya. Yang penting startnya dari yang kita bisa dan kita kuasain dulu. Karena saya pernah usaha ini. Itu karena saya nggak kuasai, jadi. Sebelumnya boleh tahu Bun usaha apa Bun? Ya kayak saya tuh dulu produksi sepatu gitu-gitu. Oh iya? Iya, karena saya nggak begitu menguasai ya. Akhirnya berjalan, cuman ada sesuatu yang lebih prospek lagi nih Bun ya, usaha kostum gitu. Dan lebih bagusnya apa yang kita usahakan itu produk kita sendiri Karena kalau produk sendiri yang kita jual itu kayak
anak yang kita rawat gitu loh maksudnya. Sesayang itu sama produk-produk yang kita gitu. create sendiri gitu. gitu ya. Jadi barang yang kita jual adalah kita yang produksi sendiri gitu. Kalau banyak kan yang menawarkan saya, ini dong bantu marketingin produk ini gitu. Kalau saya sih nggak bisa karena saya lebih seneng Produk sendiri produk aja ya? saya gitu. Gimana sih Bun biar punya mental kayak gitu Bun? Maksudnya kan ada sebagian ya kayak sama saya juga gitu ya. Kalau bisnis tuh ya namanya juga bisnis mah pasti ada fase di mana ya kayak aduh kayaknya nggak lanjut deh ini gitu, ada fase lah. Karena gini, orang usaha itu nggak bisa setahun pengen langsung untung. Iya sih. Selama meraba-raba. 5 tahun gitu barulah kelihatan. Gitu, jadi kita nggak bisa usaha langsung mau jadi langsung kaya gitu. Enggak. Itu mah pencucian uang ya. Gimana cara Bunda bisa menguatkan diri Bunda sendiri dan meyakinkan untuk ini sih pasti bakal sukses? Karena saya gini, produk saya itu kan spesifik ya. Apa ya, spesifik, pasarnya saya udah tahu, dan saya juga bisa. Jadi kita pede. Jadi saya pede gitu. Saya udah tahu target pasar saya itu siapa gitu. Wah itu tuh yang susah tuh Bun. Kadang kayak saya misalnya saya bisnis nih usaha atau apa gitu kan. Jualan di luar. Saya tahu nih, saya cuma sekedar tahu tapi nggak memahami karakter pangsal pasar saya. Nah Bunda gimana Bun bisa mengenal mereka? Oh orang-orang di usia ini sih pasti mereka butuhnya ini. Jadi gini loh, saya dulu tuh awalnya waktu saya 30 tahun kan medsos belum banyak kayak gini. Saya juga saya masih door to door. Saya datang itu ke kedutaan gitu loh. Oh iya, langsung mainnya kedutaan. Iya, saking kepedean tuh saya. Saya sampai ke klub-klub, bukan klub yang buat ini ya, klub kayak American Club isinya orang Amerika pada ngumpul-ngumpul. Itu kan ada di Brawijaya, saya datang ke sana. Terus itu nggak tahu ya, selalu ada aja link-link kayak Coffee Morning, British Woman, jadi ekspatriat dari Inggris gitu lagi ngumpul-ngumpul morning gitu. Saya datang kayak gitu. Pitching ke mereka gitu Bun, ngenalin gitu, ngasih lihat gitu. Ini kalau kalian mau bikin kostum gini. Ikut-ikut gitu-gitu aja. Dan mereka suka ngajak-ngajakin kalau mereka ada, sama kayak kita ada bazar-bazar. Kayak gitu, bazar Jerman, bazarnya orang-orang Jerman gitu. Datang ke sana tawarin gitu. Itu sih yang emang capeknya itu di situnya kali Bun ya. Bikin link-link gitu. Makanya sekarang alhamdulillah ekspatriat kalau datang ke Indonesia lagi butuh kostum, mereka udah nggak tahu, tiba-tiba langsung datang ke toko saya karena udah tahu. Kan saya udah main ke klub-klub mereka ngumpul. Itu selalu ada informasi kalau mau cari kostum ke sini gitu. Kayak gitu. Ngebangun link dan relasi berarti Bun. Kuncinya kan di situ sebagai kalau kita mau fokus di wirausaha gitu kan. Nah, merambah ke dunia online nih Bun sekarang kan. Kemarin itu kan offline tuh kan door to door ke klub apa Amerikan, Jerman gitu kan, atau ke kedutaan itu kan offline nih Bun. Dulu. Nah, sekarang nih Bun tantangan udah mulai. Nah, semenjak Covid, tadinya saya kan orang yang males deh urusan dengan dunia online gitu. Kayak saya lebih seneng tuh offline, kita dengan ketemu orang gitu. Langsung ya ngeliat orangnya mau nggak gitu. Membangun network dengan orang-orangnya langsung itu kan lebih enak gitu. Tapi sekarang semenjak Covid itu, wah, ini harus bikin online nih. Makanya online saya itu Instagram saya juga belum begitu bagus. TikTok saya juga belum bagus. Barulah saya sekarang ini baru ke Shopee, TikTok, sama Tokopedia gitu-gitu. Oh, kalau konten sosial medianya mau dirapihin bisa sih Bun, saya ada beberapa kenalan. Masuk dikit. Kan gitu kan kayak Bunda tadi masuk ke sini gitu. Kalau untuk sosial media memang saya tuh kurang sih. Ntar saya kenalin lah Bun sama teman-teman saya. Makanya tuh pengen gitu, emang harus gitu. Mau di maintenance sosial media. Kita kan nggak boleh
pikiran saya dulu kan masih agak-agak jadul gitu ya. Sekarang ternyata online itu tuh gede loh Bun, kolamnya Bun. Iya, saya baru ngerasakan tuh kok sampai ke Batam ya, ada orderan sekolah di Batam. Kaget gitu. kan Bun, kita biasanya main di Jabodetabek, tiba-tiba ada yang dari Batam gitu kan. Dari Bali gitu, aduh ini harus bener deh, dari Bali loh. Saya sekarang ini aja ada 2 mall di Bali minta barang dari saya. Oh iya, itu rutin Bun, udah rutin? Kiriman rutin atau? Enggak, mereka event-event tertentu aja. Event-event tertentu. Ternyata dari online itu. Ya itulah, memang Bun, kalau online tuh bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana gitu. Cuman pada titik awalnya apa sih Bun yang, wah ini orderan mulai banyak kan nggak langsung banyak kan Bun biasanya Bun. Apakah Bun ngiklan kah? Ya itu gara-gara dari Shopee kan. Iya. Kalau saya itu kan produk-produk saya di Shopee bener-bener foto real. Saya nggak pernah edit-edit. Iya. Ditaruh di toko mannequin gitu aja. Memang itu saya sengaja. Saya nggak mau karena nggak mau ngedit gitu karena saya mau mereka itu tahu kalau saya itu produksi sendiri. Pasti mereka tanya gini, bisa pesan banyak nggak? 2 kelas gitu? Oh bisa gitu. Jadi dari itu gitu. Iya. Makanya saya pikir aku bikin dong pengen bikin Instagram yang bagus, TikTok yang bagus gitu. Cuman menarik sih maksudnya kan biasanya di Shopee nih Bun ya, para reseller itu tuh mereka berlomba-lomba untuk meng-create sebuah foto produknya se-estetik mungkin gitu. Enggak. Kalau saya justru bener-bener saya taruh di toko yang dia kelihatan kalau saya itu apa adanya aja gitu Bun ya. Dari foto itu mereka bisa gitu. Bisa custom nggak gitu? Pesen sesuai mereka. Gitu. Bisa gitu kan. Saya nggak mau. Ya kalau mungkin kalau estetik tuh kalau yang baju-baju daily ya, baju-baju normal gitu memang harus estetik. Kalau saya kan, saya lebih ke retail, saya tuh lebih seneng kalau orang tuh order banyak gitu. Acara sekolah. Daripada beli satuan sih kayak iya gitu. Saya lebih target pasarnya kayak gitu. Dan sekarang tahun ini memang saya lagi pengen banget untuk fokus bikin Instagram dengan TikTok saya itu. Ntar cobain live gitu Bun. Live TikTok gitu. Orangnya pakai kostum yang aneh-aneh gitu. Rame Bun biasanya Bun. Iya itu mau event-event kayak Halloween ya. Ntar gitu. Pas Halloween Oktober deh Bun, yang live TikToknya pakai baju Halloween gitu. Kalau Oktober itu kan offline saya tuh kemarin saya ngikut bazar di American Club, bazar di tadi yang saya ceritain kan perkumpulannya British, perkumpulan Jerman, perkumpulan ibu-ibu Amerika. Ternyata di Indonesia ini tuh ada loh perkumpulan orang Amerika Latin, perkumpulan. Coba baru tahu loh itu. Iya, isinya tuh ya orang-orang Meksiko, Venezuela gitu-gitu. Dari masuk ke sana, event-event ke sana kumpul mereka, terus ke bazar mereka kenalin ya. Offline berjalan, online pun berkembang. Karena sekarang ini, kenapa saya butuh online? Karena sekarang ini tuh ternyata sekolah-sekolah nggak internasional aja tuh mulai aware tuh sama event-event kayak gitu tuh. Bahkan sekolah negeri, SD negeri aja tuh ada juga pakai kostum. Gitu jadi ya pangsa pasar saya sekarang udah mulai meluas. Iya, nggak cuma spesifik ke sekolah internasional aja, ke sekolah swasta aja, bahkan di desa-desa pun sekarang udah pada niat-niat nih kalau bikin karnaval gitu kan. Yang tadinya karnaval cuman pakai ya udahlah pakai batik biasa keliling gitu kan. Dia mah sekarang saya lihat tuh kok pesenannya dari sampai Jawa Tengah yang kabupaten gitu loh gitu. Berarti kan sebenarnya mereka itu patut kita tangkap gitu loh peluangnya. Iya. Karena kalau ini menarik nih Bun, saya mau nanya deh. Sebenarnya kalau bicara soal kompetitor nih Bun, yang kayak Bunda gitu kan, apakah kalau bisa kita katakan apakah bisnis ini masih Blue Oceans kah atau udah masuk ke Red Oceans yang udah banyak banget gitu? Atau masih sedikit pelaku pemainnya Bun? Sedikit. Masih sedikit. Tapi ya, ada. Tapi yang saya ceritakan tadi, mereka nggak spesifik, mereka lebih spesifik. Kalau baju adat dia bikinnya baju adat aja, baju profesi aja gitu. Iya. Jadi memang bisa dibilang Bunda ini salah satu yang mungkin bisa dibilang satu-satunya kali yang dua and only yang lengkap dan mau menyediakan segala jenis permintaan si customer gitu ya. Jadi saya semua ada gitu. Boleh di-share Bun nama tokonya Bun? Iya nanti. Kalau nggak disebut aja. The Costume Closet. The Costume Closet itu. Orang pikirnya gini loh, closet
WC ya gitu. Padahal kloset itu adalah bahasa Inggrisnya lemari pakaian. Jadi kostum kloset, lemari pakaian kostum. Iya, itu Shopee, Instagram sama semuanya, TikTok sama? Sama ya, dengan nama yang sama Bun ya. Jadi bisa di follow teman-teman atau bisa dicek kalau misalnya mau nyari bajunya di situ. Gitu. Wah, ini saya jadi terbuka sih Bun sebenarnya. Iya. Terbuka sih. Karena yang saya tahu biasanya orang UMKM paling fashion, jilbab, tas gitu kan. Dan enaknya bisnis saya nih ya, saya tuh nggak, ya namanya manusia ya, kita kan pengennya makin besar ya usaha. Saya tuh pengen ekspor juga. Mimpi saya kan barang-barang itu kan justru pangsa pasarnya itu orang luar negeri. Iya benar. Mereka lebih totalitas biasanya. Iya gitu, orang luar negeri gitu. Jadi saya mengarah ke situ. Tapi sekarang saya mau Indonesia dulu karena saya di Indonesia aja nih baru sampai Semarang, Surabaya, Pulau Jawa Bali, berarti udah sebagian udah dikuasain. Bali, Manado, Medan, biasa kota-kota besar gitu. Sama Papua itu juga yang Freeport. Wah, ngirim juga Bun ke sana. Iya ngirim. Jadi saya udah punya planning. Kalau nih saya mau ke Batam tuh ntar, tapi belum Batam. Ini kalau udah kota-kota besar udah semua nih, gimana caranya saya mau ekspor gitu? Wah, itu sih yang mantap sih Bun. Iya gitu. Jadi apa mungkin lewat Amazon lah, Alibaba lah, apa gimana? Itu saya belum ini sih. Belum kepikiran, cuman maksudnya bakal ada rencana buat ke sana. Iya, gitu. karena produk-produk saya kan sebenarnya produk pasarnya luar negeri. Iya. Nggak ada niatan mau buka cabang gitu Bun? Atau buka reseller gitu di kota-kota itu mungkin? Itu dia tadi. Saya kan udah. Oh itu tuh berarti pesanan itu dari reseller yang Reseller. Bunda? Oh. Dia di mall besar gitu. Oh saya kira Bunda ini kayak pusatnya memang masih di Kemang nih gitu kan, cuman karena online pesanannya dari mana-mana. Enggak, gitu. itu memang saya ada reseller-resellernya. Jadi kita bagi hasil namanya konsinyasi. Iya. Kalau di Bali di mall Bali Galeria sama di mana tuh yang di Denpasar, Living World Denpasar. Jadi kita bagi hasil. Masuk ke mall-mall itu Bun berarti Bun ya? Iya. 30% mereka, 70% saya. Wah keren banget sih sebenarnya. Gak nyangka loh ternyata udah merambah ke mall-mall. Tapi ya itu dia, kita produksinya, kuantitinya harus banyak. Iya. Itu Bunda masih di rumah Bun, ngerjainnya Bun? Saya kan ada toko saya itu kan tingkat 3. Oh jadi langsung sekalian ruang produksi juga di basement itu khusus untuk produksi. Lantai 1 untuk display ya, lantai atas gudang. Total karyawan udah berapa? Saya tuh karyawan saya yang benar-benar karyawan tuh cuma 10. Tapi kalau saya lagi dapat order banyak, saya lebih kerjasama dengan konveksi. Oh jadi memang ada kalau yang satu orderan yang paling banyak deh Bun. Contoh ya paling banyak tuh dulu pernah ke Freeport itu berapa ribu. Berapa ribu untuk? Sampai itu total ordernya itu waktu itu sampai 550 juta. Karena mungkin karyawan Freeportnya mau party banget ya. Iya maksudnya kostumnya apa Bun? Dia kasih ke saya buat Halloween waktu itu. Kayak Dracula, Red Devil gitu-gitu. Mereka kasih gambar gitu. Akhirnya saya kalau udah kayak begitu semua dipotong di toko terus saya sebar ke konveksi untuk dijahitin gitu. Ini kamu jahit. Jadi konveksi itu kan nggak bisa desain, dia cuma jahit aja. Gini begini cepet. Saya keliling di konveksi 15 hari selesai. Jadi zaman sekarang ya, kalau menurut saya kita nggak perlu punya karyawan sampai sebanyak-banyak. Kerjasama aja. Bikin ini loh, iya selain kita jadi pusing, kita kalau nggak banyak order kita jadi pusing kan. Iya sih. Kita punya karyawan sedikit aja yang indie. Kalau memang ordernya banyak, gampang itu. Iya. Kita cari orang-orang di sekitar aja gitu kan. Konveksi di mana tuh dekat di PIK ya, pusat industri kecil.
Pulau Gadung itu kan ada tuh satu area produksi konveksi semua gitu, bawa aja ke situ. Selesai. Kamu mau jahit nggak ini? Lu udah saya potong kan? Rata-rata seneng kalau udah dipotong. Mereka nggak pusing kan? Iya. Nggak mikirin ini cukup apa enggak gitu. Udah, tinggal jahit doang. Tinggal gitu. jahit cepet. 10 konveksi, jek udah selesai. Cape Dracula saya Cape Dracula 150 piece, 2 hari selesai. Gitu. 1000 pieces baju. Iya. 1000. Ke Freeport. Iya. Tuh orang tambang gitu ngapain tuh. Party Halloween dalam tanah kali ya. Enggak kan di sana Freeport itu kan ada kota kan. Iya. Ada kotanya sih dekat sana. Mereka mungkin kalau lagi pesta ini banget totalitas kan. Tapi nggak nyangka loh datangnya dari PT Freeport jauh dari Papua sana 1000 orderan. Kan Freeport itu ada kantor yang di Jakarta. Perwakilan yang di Jakarta yang datang. Gokil sih itu 1000. Gak kebayang sih itu. Iya jadi ya itu. Kaget nggak Bun? Ya kaget cuma begini bisa nggak selesai 15 hari? Saya langsung mikir. Kalkulasinya gimana 15 hari? Udah bisa-bisain aja dulu. Yang penting DP masuk dulu ya. buat yang penting udah jadi dulu dah gitu ya. Iya gitu. Jadi gara-gara itu saya gini, berarti kalau saya mau produksi banyak bisa saya dengan cara itu. Kerjasama sama konveksi yang ada. Iya gitu. Iya sih. 1000 order. Dan lebih murah loh. Saya dulu ngasih orang 10.000 loh. Satu baju Cape Dracula. Lumayan sih itu. Kalau ke luar negeri pernah nggak Bun? Pernah dulu sekali-kalinya itu ke Singapura. Itu langsung dalam jumlah banyak? Banyak. Berapa Bun? Buat TK tuh dulu. Baju-baju buah-buahan gitu. Baju-buahan ribet nggak sih Bun? Iya. Anggur? Gimana Bun? Bulat-bulat kan Bun itu? Iya. Saya itu dari anggur, macem-macem gitu. Cuma dia pas repeat order lagi, harganya nggak masuk. Ya udah. Nggak, ngapain dong kita kerjain kalau... Iya kita capek sendiri tapi jadinya rugi gitu kan, ngapain kayak gitu. Karena kalau baju buah itu kan bener-bener art. Masukin kapas lah. Pakai foam gitu kan dia Bun ya? Iya bola-bola itu kan kita masukin kapas. Itu dari kain Bun ya bikin? Iya. Saya penasaran Bun, saya belum pernah lihat. Dari duku, pisang gitu. Nah itu bikin teksturnya gimana Bun? Kita lapis dengan dakron. Kalau pisang kan bengkok Bun ya? Iya. Makanya saya penasaran proses kreatifnya sih, lebih penasaran proses pembuatannya sih sebenarnya. Itu dia makanya kalau mau bikin baju butuh mikir itu kayak gitu tuh. Yang paling sulit deh Bun, dari udah selalu berjalan bisnis ini, yang paling susah banget sampai berkali-kali ngulang mungkin Bun, ada nggak Bun? Saya pernah tuh dapat order dari Pedal Pop ya. Bikin kostum permen Bun? Es krim tuh loh. Oh. Ya itu loh yang singanya tuh. Oh iya. Yang singa Pedal Pop itu Bun? Iya singa Pedal Pop. Waduh. Itu sampai jengkel saya. Jadi ternyata mereka itu tim kreatifnya kan udah gambar, saya ngikutin sesuai maunya mereka. Ternyata pas jadi, mereka kan juga nggak pernah jahit kali kan. Gambar itu setelah dijadi, kok kayaknya kurang bagus. Tadinya sayap, ceritanya Pedal Popnya terbang gitu. Maunya pakai sayapnya pakai bulu. Bulu-bulu udah saya bikin. Aduh kayaknya nggak cocok deh kalau bulu ini mereka jadi kayak peri, kayak angel gitu. Ganti lagi dengan bahan yang lain. Jadi memang sih dibayar lebih mulu. Cuma nguplek aja di situ. Karena apa? Karena ini kan logo maskotnya mereka, jadi katanya harus perfect gitu. Itu dia saya nggak begitu suka kalau yang harus perfect. Harus. Tapi akhirnya beres Bun ya? Beres. Berapa lama Bun itu Bun? Wah, sampai sebulan. Satu kostum itu aja Bun? Enggak, karena dia bikinnya 4. Masya Allah, satu aja itu revisi mulu tuh Bun? Setelah selesai udah revisi mulu, langsung bikinnya langsung bikin jadi banyak 4. dalam jumlah masal gitu ya? Iya. Jadi sayapnya tuh saya bikin dari busa ati tuh. Busa? Yang busa ati, apa yang tipis. Masnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Busa ati. Yang busa tapi agak tebel. Yang ini. Nah tuh. Terus tuh gitu, di bentuk-bentuk kayak sayap gitu. Oh,
penasaran itu ada rambut-rambut singanya. Iya, Itu gitu. tuh gimana Bun bikin pakai? Ya gitulah Mas, pokoknya bikin kalau ngomong susah. penasaran itu soalnya. Itu bolak-balik. Kalau kita searching di Google ada nggak sih Bun kayak kostumnya, foto kostum hasilnya Bun? Enggak, kalau kayak begitu tuh saya nggak boleh share Oh. sendiri karena itu kan apa ya? Punya mereka gitu. Punya hak mereka gitu. sendiri kayak buat iklan. Iya. Maskot. Kalau paling susah itu memang bikin maskot. Makanya saya mahal. Bisa sampai 3,5 juta, 4 juta. Untuk satu kostum maskot. Oh. Maskot itu kan bikinnya satu lama. Itu kan biar keras gimana. Selain maskot pedal pop ada maskot apa lagi Bun? Pokoknya intinya kalau yang namanya maskot tuh pasti lama deh. Iya. Karena kan dia nggak dijahit aja. Rangkanya itu tuh kan mesti dilem lah, nunggu Sampai kering bikin lah. muka singanya juga dong Bun berarti. Iya. Kalau baju-baju kan nggak jahit gitu-gitu kan ini. Iya sih. Bener-bener art gitu loh. Oh, itu susah. Makanya saya kalau bisa tuh order tuh kalau yang udah yang mesti premium gini mah, aduh. Ya walaupun lebih Bun ya gitu Tapi kan. emang bener-bener pusing. Iya. Kalau baju kan potong selesai jadi bisa langsung bikin 4. Iya. Motong baju kan saya pakai mesin. Sekali motong bisa banyak. Iya, yang penting udah ketemu dulu fixnya ini gitu kan, tinggal copy massal gitu kan. Iya. Kalau maskot itu memang itu Satu-satu. Numpelin bulu satu-satu tuh berarti Bun. Oh, itu seru banget sih. Saya mungkin kayaknya ini dah. Penasaran saya boleh nggak sih Bun main ke toko Bunda? Boleh. Kemang di mana sih Bun Kemang? Dia di Kemang Utara. Ntar, saya jarang sih main ke Kemang. Saya terakhir itu ke JPC Kemang. Oh, apa tuh? Beli kamera. Oh, yang di Kemang Raya. Iya. Oh, iya. Nah, dari situ jangan sih Bun. McDonald Kemang. McDonald Kemang di Kemang cuma ada satu McDonald Bun apa? Iya, yang di lampu merah. Oh, di McDonald Kemang. Saya yang di McDonald Kemang, saya sebelum McDonald. Oh, dekat-dekat situ. Dekat dengan beda 3 rumah dengan rumah Kapolri. Kenal tuh Bun rumah Kapolri yang mana? Ya kena, ya dia kan rumah pribadinya di situ, tetapi rumah dinasnya Oh, iya. Berarti kalau saya mau ke toko Bunda dekat sama itu Bun ya? deket itu Mirasari restoran, banyak lah restoran situ. Tapi kalau saya searching di Google ada nih Bun berarti ya? Ada Apa tadi namanya Bun? The Costume Closet. The Costume Closet ya, saya coba cari di Google kali Bun ya. Saya penasaran tahu orang. Saya soalnya ada beberapa teman Bun, dia cosplayer. Oh bisa lah. Oh ini Bun. Oh, iya. Belum muncul nih. Oke deh Bun, ntar saya coba kesana deh Bun ya. Saya kalau ada waktu ntar saya ini bilang, Tik, minta kontak Bunda gitu. Iya, kalau di sini nanti mau ada bikin butuh kostum. Ya, boleh karena kita ada beberapa kebutuhan buat film. Iya, kayak film horor kuntilanak tuh loh. Itu saya yang bikin loh. Saya yang bikin aja sampai takut. Kuntilanak? Iya, yang buat film. Buat film? Kan itu kan pakai wig tuh. Itu saya bikinnya dari cemara. Rambut cemara, wignya orang Jawa tuh. Saya ronce sendiri. Kuntilanak. Berarti tadi itu untuk film sebenarnya Bun? Iya, untuk film. Untuk film. Syuting. Untuk syuting film ya. Oh, seru sih. Ya insya Allah ntar saya kalau ada waktu Iklan Panadol tau nggak yang dulu anak-anak pakai baju kostum hewan? Iklan Panadol. Bentar. Tahun berapa Bun iklannya Bun? Udah lama sih. Udah lama. Itu dari Bunda tuh Bun? Iya. Oh, udah komersil juga berarti, udah cakep juga Bun. Ya memang masuk rata-rata. TV. Kualitasnya udah top brand itu tuh. Kalau masuk ke TV, program TV pernah Bun? Pernah, rata-rata Trans TV kan toko saya nggak begitu jauh dengan Trans TV. Oh, program apa Bun di Trans TV? Tahu nggak Bun? Dulu siapa yang saya ingat saya tuh yang ada Amingnya tuh siapa sih? Extravaganza. Tuh. Extravaganza dari Bunda kostum. Enggak, kalau lagi mereka Oh, lagi ada butuh sesuatu gitu ya ke Bunda gitu. Enggak semua. Enggak semua, cuman ada beberapa mungkin dari Bunda gitu. Kan mereka kayaknya kalau lagi pakai kostum carinya ke saya, butuh ini cari kemana gitu. Mereka pasti orangnya udah Oh. punya link-link sendiri. Wah, ini
Makasih banyak Bunda. Iya. Udah ngobrol bareng sama kita, udah ngasih banyak wawasan juga ya. Ini seputar model bisnis yang mungkin jarang untuk dikenal ya, gitu kan. Biasanya kan profesi umumnya kan fashion, ya udah jual tas, jual sepatu, jual apa, jilbab gitu kan, outer atau apa ini. Ini Bunda Khalid ngambil diferensiasi yang bener-bener unik gitu. Jual kostum gitu kan. Jadi ngebuka wawasan saya juga, ngebuka knowledge teman-teman juga yang nonton bahwa ini bisa jadi peluang bisnis yang sangat hot prospect gitu kalau memang mau diterusin, mau diseriusin dan difokuskan kayak gitu. Karena ordernya tadi sampai ke luar negeri, ke Papua dan sebagainya kan gitu kan, asalkan serius dan suka sama menguasai, itu kuncinya. Itu terima kasih banyak Bunda udah ngobrol bareng di sini. Semoga ini jadi insight ya untuk kita semua yang dengerin dan saya pribadi dan teman-teman semua di rumah gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Bunda. Mohon maaf kalau misalnya tadi kita ngobrol jadi gak sesuai sama brief ya Bunda. Iya nggak apa-apa. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di Ruang Baik episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.